kenalin, nama aku Zila. Di video ini Zila pengen berbagi kisah inspiratif kepada teman-teman semua mengenai masalah-masalah dan problem yang dihadapi anak-anak remaja menuju masa dewasa. Nah, dengan mengambil tema ternyata menjadi dewasa itu. Nah, Zila sekarang sudah bersama teman Zila, bestie the best, best banget gak tuh? Yang akan membagikan kisah inspiratif pengalaman-pengalaman hidupnya. Mungkin siapa tahu bisa menginspirasi kita semua dan bisa memotivasi sekaligus untuk perbaikan diri kita ke depannya. Jadi dewasa itu gimana sih? Kan, yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi kita ngambil judul ternyata jadi dewasa itu tidak mudah. Iya, emang benar tidak mudah. Ya. Dan pasti banyak banget makna di balik kata itu. Ya, sedihnya, seneng, semua khawatir dan segala macamnya. Nah, kenapa kita ambil tema itu? Karena ini relate banget sama keadaan yang sekarang, yang kalau kita lihat banyak anak remaja menuju usia dewasa tuh ngalamin banyak hal, tapi mereka down dan nggak bisa mengontrol diri dan mengatur diri gitu. Jadi sampai-sampai ada beberapa yang ya mengakhiri hidupnya, terus pokoknya melakukan hal-hal yang harusnya nggak boleh mereka lakuin gitu. Nah, Nada di sini boleh lah ya membagikan gimana ya, inspirasi gitu yang ada di hidup kamu yang pernah terjadi, sehingga itu bisa memotivasi kamu sampai sekarang jadi wanita yang mandiri, wanita yang kuat, wanita yang bisa apa-apa tuh bisa sendiri loh gitu. Aku nggak harus nunggu orang lain untuk bisa ngelakuin apapun gitu. Jadi sebelumnya menurut Nada dulu nih, dewasa tuh apa sih gitu? Dewasa itu kamu bisa sendiri, seperti kata Fazira tadi. Sendiri itu bukan berarti kita nggak mau minta tolong sama orang, tapi karena kita lebih mateng gitu, kita punya pemikiran lebih mateng, emosi. Terus ya pokoknya dewasa itu dewasa ketika kita kuat mentalnya dalam segala apapun. Kuat mental ya, dan bisa sendiri. Jadi apa-apa tuh nggak harus nunggu si A, nunggu si B, nunggu si C, ya, atau ngemis-ngemis dulu minta tolong ya. Ya lebih ke situ. Menurut Nada gitu ya? Ya, menurut aku gitu sih pribadi. Emang benar sih. Dan juga jadi dewasa itu nggak harus mengiyakan semua. Ya. Ngerti gak sih? Kayak misalnya kita mau ini ya harus kita iyain gitu. Kita mau apapun ya harus dapet gitu. Dan ke orang lain pun, kalau misalnya orang lain pengen begini sama kita atau pengen minta tolong dan semacam, ya nggak harus kita iyain. Ada kalanya mungkin ya kita nolak, ya nggak apa-apa gitu. Cuman karena kita mungkin nggak enakan atau dan segala macam gitu, jadinya kita ya udah deh gitu, kita bantu. Tapi karena jadi turun dong, kita jadi lebih banyak meluangkan waktu untuk mereka nggak sih? Iya, lebih memperdulikan mereka terlebih dahulu daripada diri kita sendiri. Sebenarnya ya padahal kita juga harus mentingin diri kita sendiri juga kan, terlebih dahulu ya dibandingkan orang lain. Ya mentingin orang lain juga boleh, sangat boleh. Tapi harus diri dulu. Iya, diri sendiri dulu. Pertamanya harus diri sendiri dulu. Dan kayaknya di masa dewasa ya, dewasa itu kita tuh punya pikiran yang adil gitu loh. Yang adil? Iya. Bener banget kayak sih, yang adil. Iya, harus kayak gitu. Terus kalau misalnya Zila boleh tahu dan boleh Nada ceritain ke teman-teman semua, kan pasti banyak nih yang Nada lalui. Nah, apalagi Zila juga tahu secara dari luar lah, Nada tuh dari dulu bisa mandiri tuh kenapa gitu, kok bisa gitu. Boleh dong bagi-bagi sama teman-teman perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang bisa mandiri, udah bisa apa-apa sendiri dan jadi wanita kuat tuh gimana? Sebenarnya kuat itu faktornya dari keluarga. Terus karena dulu ya kan kita di dalam keluarga pasti kan nggak mulus-mulus kan, nggak yang
anakku, nggak gitu kan, nggak ada terus-terusan bahagia. Nah jadi dari situ awalnya yang kayak ya kita mulai kerja keras sama mama cari uang gitu. Nah di situ mulai mandiri itu terbentuk sampai pada akhirnya yang mandiri yang harus benar-benar ya hidup bertiga adik berdua sama aku, jadi bertiga dan itu cewek semua. Dan memang di situ harus dituntut mandiri dan jadi dewasa sejak dini gitu. Di situ aku udah jadi kepala keluarga, jadi sekaligus gantiin posisi ibu rumah tangga, posisi kakak juga harus menjadi kakak yang teladan dan baik buat adik-adik gitu. Jadi di situ juga udah mulai terbentuk jati diri itu gitu, harus mandiri dan nggak boleh ngerepotin orang gitu, kayak udah ketanam sendiri gitu di dalam diri. Jadi nggak boleh nyusahin orang gitu, apa-apa aku harus ngelakuin itu sendiri. Dari situ kenapa bisa kalian jadi cuman bertiga tuh, kenapa sih sebenarnya? Itu awalnya karena mama harus berangkat ke negeri tetangga. Terus waktu itu masih ada papa. Di 2022 2019 itu awal tahun, bulan kalau nggak salah sih Februari, itu papa mulai sakit. Terus itu di bulan sebentar sih sakitnya, sampai Juli. Akhirnya di Juli papa almarhum. Terus ya udah di situ lebih nguatin diri lagi, mental kan harus kuat kan ya, walaupun. Jadi tahun berapa papa? 2019 Juli. Jadi semenjak 2019 nggak ada papa. Di situ ya harus benar-benar kuat. Harus di situ masih ada mama? Masih. Masih tinggal sama mama? Enggak, udah enggak lagi. Mama udah pergi kerja. Udah pergi dari tahun 2000 berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Jadi mama berangkat ke negara tetangga mau kerja. Sudah dari 2017. Dan kemudian papa nggak ada di 2019. Berarti sama 2 tahun Nada ada sama papa ya, sama papa sama adik berdua, jadi berempat. Di situ aman-aman aja atau gimana gitu perasaan saat itu? Ya mungkin karena kan nggak ada mama tuh yang ngurusin, yang masak mungkin, yang bakal bantuin setrika baju, kejar-kejaran atau gimana gitu rasanya? Pada saat itu sedih itu pasti, ya kan. Tapi kita harus terima keadaan, lebih menerima. Sebenarnya ya kalau dibilang aku nggak mau, tapi emang bisa kita milih takdir nggak kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus dilakuin gitu, kerjaan rumah yang ya di situ kan udah kerja waktu itu. Terus harus ngurusin adik juga yang sekolah. Ya waktu itu kan kalau pas masih ada papa, adik masih diantarin kan sama papa. Tapi setelah ya itu bisa lah berbagi sama adik yang nomor 2. Jadi kita kayak saling bantu gitu. Karena adik yang nomor 2 udah gede juga kan. Iya, udah gede yang nomor 2. Terus akhirnya setelah papa nggak ada 2019, Nada jadi tinggal bertiga sama adik. Ya. Ngontrak bertiga. Iya. Ya. Udah lebih banyak berubah banget gitu, yang sangat. Sebelumnya nggak ada mama, terus sekarang udah nggak ada mama sama papa. Gimana? Sangat berbeda. Ya sebenarnya dia gini loh, aku tuh tipikal orang yang sedih banget tuh mungkin nggak terlalu memikirkan kali ya, tapi sebenarnya mikirin. Sedih tuh pasti, tapi nggak berlarut. Iya, tapi berlarutnya tuh cuma sebentar gitu, karena ya percuma mau berlarut pun emang keadaan bisa berubah. Iya, kayak gitu. Bener sih. Jadi ya udah kayak jalani aja. Terus ya paling kayak kita harus merubah mindset. Kayak adik gitu kan ada punya adik kecil ya, masih SD kelas 4, sekarang naik kelas 5. Kelas 4 naik kelas 5, berarti udah dari gak ada mama umur berapa dong? Udah 2017 umur berapa ya? 17 tahun. 17 tahun. Nada umur 17 tahun. Ya. Adik Zia. Kalau adik itu umur kalau nggak salah umur itu kelas 2 SD. Ya, kelas 2 SD. Kelas 2 SD udah nggak ada mama. Nggak sama mama, ya. Diurusin sama kakak-kakak. Dia pernah nanya nggak sih?
dia itu sama sih kayak aku gitu, kayak nggak apa ya, dia nggak ngeluarin oh aku punya perasaan ini loh gitu, tapi dia nggak bisa ngelakuin itu sama orang. Mungkin dia sedih cuman tapi dia nggak bisa. Tapi nggak pernah nanya misalnya mama lama kali pulang atau apa ada gitu? Cuman gayanya itu beda. Oh, Kalau orang kan memang nunjukin kalau dia sedih. Iya. Kalau dia tuh nunjukin sedihnya tuh dalam hatinya gitu, nggak bisa ngelakuin itu ke orang lain. berarti emang Gitu tipikalnya nyimpen ya. Iya. Sebenarnya ada kalanya bagus sih orang-orang yang bisa nyimpan perasaan gitu. Tapi kadang yang nyimpen itu justru malah Sakit. sakit Ya, sendiri sebenarnya gitu. ya. Jadi kayaknya orang-orang yang kayak gitu butuh orang terdekat banget yang bisa ngertiin dia. Mungkin dia bisa terbuka sama orang yang udah deket sama dia gitu. Tapi mungkin kayak adik nada yang kecil belum lah ya, karena kan masih anak-anak, masih Iya. kecil gitu, masih kecil banget gitu. Ya mungkin disitulah peran nada sebagai kakak buat bisa ngedeketin diri sama dia, buat dia bisa ngebuka perasaannya gitu, jujur gitu. Karena kan kalau dia nggak jujur ya ngebatin sendiri, dia sebenarnya nggak baik gitu kan. Jadi kayaknya ya peran kakak sih emang harus Sangat sih, berperan penting sebenarnya. karena ada ya harus berperan jadi ibu juga, rumah tangga juga, ngurusin semua ini itu gitu. Hebat sih udah bisa sampai di titik ini. Terus bicara masalah karir dan pendidikan nih, kenapa nada ini yang Zila tahu ya kan? Iya. Kerja terus nganggur ya 2 tahun, nggak kuliah, sebelum kuliah Iya, nganggur. maksudnya nggak sebelum kuliah. masuk kuliah nganggur nih 2 tahun. Kenapa mikir mau kuliah lagi setelah udah dapat kerjaan gitu? Karena sebenarnya kuliah itu memang udah ada niat. Udah planning. Cuman kalau abis tamat ke sekolah nggak mungkin, karena keadaan nggak memungkinkan. Lanjut naik ke 1 tahun setelah jarak tamat masih nggak mungkin kan, karena di situ waktu itu baru-baru kan papa meninggal, dan mungkin biayanya ada yang harus didulukan ya. Nah, okay. karena itu batal lagi, dan akhirnya di tahun 2020 jadi masuk kuliah. Okay. Berarti karena ngumpulin duit juga ya gitu, karena mungkin momennya nggak pas lah ya, pas di situ ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya kalau mau kuliah umur berapapun, Iya, nggak ada batasan gitu. Karena ya kita namanya niat belajar ya nggak ada sebenarnya. batasan gitu, mau umur berapa aja boleh belajar ya kan. Terus jalan lancar keduanya? Harus ada yang dikorbankan, nggak bisa kan jalan kedua-duanya. Jadi kalau misalnya ya salah satunya nilai harus jadi dampak dong, ya kan. Terus kalau kayak buat tugas ya harus agak lelet-lelet dong gitu. Terus kalau kerja ya harus ya diimbangin, kayak apalagi kerja shift yang kerjanya masuk pagi ada, masuk malam ada. Jadi kalau misalnya bagian masuk pagi, syukur alhamdulillah bisa kuliah, terus bisa ngerjain tugas. Tapi kalau pas masuk malam ya kalau nggak telat-telat banget, telat dikit. Nah gitu aja sih. Telat banget lah, Ya. dikit ya. Ya gitu. Karena emang ya justru sebenarnya bersyukur ya dapat kerjaan yang Bisa banget kita nyimbangin, kerja kita juga bisa, kuliah juga bisa. Ya walaupun nggak seutuhnya, tapi nggak seutuhnya. udah dapat begini aja udah bersyukur banget ya. gitu. Karena banyak orang yang mau kuliah sambil kerja tapi yang nggak bisa, nggak karena kerjanya nggak gini. mendukung gitu, nggak ngizinin untuk kuliah sambil kerja gitu. Nah mungkin ya kayak yang dikorbanin tadi ya, beberapa waktu ya gitu harus ada yang didahulukan, yang mana dulu gitu. Mungkin yang ini nomor 2 deh gitu. Tapi kalau namanya kerja ya harus tetap nomor 1. Iya, karena uangnya dari sana. Karena kita kerja Iya. ya menghasilkan duit buat kuliah juga ya kan. Karena nggak mungkin juga kalau kerjanya terbengkalai, ya nggak mungkin dong kan. Kinerja kita di perusahaan juga dinilai, Iya, dan itu juga kualitas jadinya. kualitas diri kita juga gitu. Kalau kita Dampaknya. lalai bekerja, sama aja dong, kita image kita nggak bagus gitu di perusahaan itu. Oke, yang terakhir nih, Iya, apalagi ini yang agak
Nada bucin gak sih? Nada tuh teman tipikal yang bucin apa enggak sih? Gitu. Bucinnya di kala tertentu, nggak bucin-bucin banget. Nggak bucin banget ya? Karena entah kenapa aku tuh nggak bucin. Nggak bucin kali maksudnya gitu. Bucinnya tuh ada gitu. Bucin berarti kamu nggak sayang dong? Sayang lah, masa kan sayang. Masa nggak sayang? Kalau nggak sayang nggak sampai dong 3 tahun lebih. Oh 3 tahun. Ternyata Iya. Nada tuh udah Lumayan pasangan lama. ya, punya pasangan Udah. 3 tahun. Kayaknya dalam 3 tahun udah waktu yang lama untuk menyimpulkan bahwa kalian tuh ya itu langgeng lah, bisa dikatakan. Semoga kedepannya, masa 3 tahun aja bisa ngelewatin, masa yang kedepannya enggak? Kan kita mikirnya gitu kan. Kalau Ya, misalnya jodoh nggak nanti ada yang tahu. di 5 tahun atau di 6 tahun putus loh. Kemarin kita selama 5 tahun ngapain gitu mempertahankan, kalau sekarang ujungnya putus gitu. Iya. Ya nggak sih? Itu jodoh kan kita nggak ada yang Ya, tahu. itu nggak ada yang tahu sih Iya. sebenarnya. Mau seberapa lama pun kalau memang nggak jodoh ya, Mau gimana lagi? ya harus suruh aja gitu. Ikhlas aja. Jadi kalau misalnya perjalanan cinta mulus. Sampai sekarang nggak mulus sebenarnya, banyak kerikilnya. Cuman nggak tahu sampai sekarang bisa aja gitu ngelewatinnya. Syukur alhamdulillah, saling mengerti mungkin. Saling. Iya, Intinya butuh sih saling. mengerti. Saling Karena mengerti, saling sabar. ya 2 orang yang harus berjuang ya 2 orang juga gitu kan. Nggak mungkin aku sibuk perhatian, kamu sibuk kemana-mana, nggak mungkin ya kan. Nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa dong. Harus dua-duanya harus sejalan. Ya tapi kan ada tipikal yang cuek nih. Dia yang cuek Nada juga. tahu ya. Cuek sama cuek. Cueknya di beberapa sifat dia. Aku juga cuek di beberapa sifat. Tapi gitu. biasanya kalau kalian tuh marah-marahan tuh yang paling parah tuh ngapain sih? Misalnya mungkin sampai kasar-kasaran, jambak-jambakan gitu. jambak-jambakan gitu mungkin, atau diem-dieman doang, atau cuman kayak sekedar ngomel-ngomel doang gitu. Aku yang ngomel-ngomel. Kayak ibu-ibu yang lagi kehilangan motornya terus dia ribut satu kampung. Nggak aku banget tuh. Kalau dia Emang nggak, wajar sih ya. ya Kalau dia nggak, dia nggak, Diem. dia diam-diam aja kalau lagi ada Diem masalah. baik. Karena kalau katanya gini, ntar nanti tambah ribut. bener sih. Jangan Ngalah kayak dia. gitu. Jadi lah ngalah tuh lebih baik. Karena perempuan tuh sebenarnya semakin dilawan semakin nggak mau diem. Iya betul banget. Sebenarnya. Iya. Tapi kalau perempuan itu dilawannya pakai sifat yang ya Lembut kali ya, aja, ya. pasti dia lebih Bakal luluh. lebih luluh. Iya. Percaya nggak sih? Percaya Ya, banget. aku juga percaya banget. Soalnya kalau misalnya kita tuh nggak bisa dilawan, nggak bisa dilawan tuh maksudnya bukannya mau menang ya. Maksudnya tuh di saat kita lagi menggebu-gebu, itu nggak boleh gitu juga gitu. Dia gantian, maksudnya dia harus sabar dulu. Setelah dia sabar, dia masuk, kita mulai tenang, baru di situ kalau dia mau Nyambungnya banyak, iya, juga baru nyambung di gitu. situ, Tapi iya. nurunin ego kan susah ya. Susah banget. Ya masing-masing inilah punya. Ego masing-masing Iya. juga. Pikirannya Pasti dia punya beda-beda. ego, kamu juga punya. Iya, pikirannya kan masing-masing kita kan nggak sama. Pendapatnya juga nggak sama, beda-beda. Benar sih. Gimana udah ada planning ke depan wedding dream mungkin? Indoor, outdoor, Outdoor WO-nya mau pakai yang mana? Udah ada belum? Kalau jadi dari pribadi aku maunya sih kayaknya outdoor enak. Outdoor. Ya biar angin-angin. Kalau gitu ya. hujan? Kalau hujan ya udah. Yuk kita duduk. Nepi dulu nggak Nepi dulu, angkat kursinya sekali. Oh atau mungkin ya outdoor ngundang nggak usah banyak-banyak lah. Nggak sampai banyak. 50, Privat, gitu. privat Privat aja. ya, Privat aja tuh lebih baik. Privat wedding ngundang keluarga aja, ngundang besti. Aku diundang nggak ya? Diundang dong. Jadi apa? Bridesmaid. Ya, ya, bagus. Kirain nggak diundang. Gitu Diundang kan. lah, tapi kan planningnya belum ada lagi. Iya. Jauh lagi. Oke, belum lah ya. Oke, skip dulu kita bahas percintaan karena kalau cinta jadinya kita curhat-curhatan nanti Panjang. panjang. Terus kalau misalnya, nah ada nih masalah nggak enakan dan nolak Nggak orang enakan lain. tuh sebenarnya semua Soalnya orang kan ngerasain. aku tipe orang yang Nggak nggak enakan. enakan banget, Sama banget, orang. banget. Sebenarnya nggak baik kalau Dan punya nggak enakan. nggak bisa bilang enggak gitu. Nah, itu Jangan dia. kan sama orang minta tolong. Orang jualan kalau aku udah terlanjur nanya dan dia udah terlanjur melayani, nggak enakan kalau ninggalin kalau nggak beli. Nggak ada beli. Gitu. Padahal kadang nggak suka banget gitu atau gimana. Tapi kita kan nggak terlanjur nanya itu. Soalnya dia memberikan pelayanan tuh yang kayak yang bagus gitu ya. yang bagus gitu. Jadi kita jadi nggak enakan. Padahal ya kita boleh menolak karena itu hak kita. Tapi ya kita
nggak enakan nih, gimana sih menurut Nada deh, solusinya tuh gimana gitu? Aku juga orangnya nggak enakan, tapi nggak enakannya ada batasnya. Nggak enakannya tuh gini loh, selagi aku mampu, misalnya nih mereka butuh kita, ya udah kita harus tolong dia kan, otomatis. Kalau misalnya selagi aku mampu, aku bakal tolong sebisa aku, semampu aku. Tapi kalau dia minta tolong, caranya beda pula, ya kan? Siapa sih yang nggak tersindir atau terluka kalau cara mereka berbeda gitu kan? Nah di situ aku mulai mundur ya. Ya mundur. Tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya dia tetap masih baik-baik, aku bakal tolongin. Cuman kalau dia udah nunjukin sikap yang stop gitu, aku nggak bisa nolongin kamu kalau kamu begini gitu. Terus kalau misalnya nolongin terus gimana dong? Ya nolongin terus ini yang nggak bisa, karena berarti kamu nggak bisa punya apa ya, batas di dalam diri gitu kayak gitu tuh. Kita kadang-kadang ada orang sebagian yang dia ditolongin tapi dia malah kayak ya, kita yang nggak kayak dia yang nolongin kita gitu. Iya. Jadi kayak gitu nggak adil dong gitu. Dia jadi semena-mena kayak gitu jadinya. Sering banget jumpa orang yang kayak gitu. Kadang ya kontrol dalam diri itu susah gitu loh. Dia udah terlanjur minta tolong gini gitu, dan kita tuh gampang kasihan, gampang tersentuh. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Padahal ya kita tuh nggak bisa sebenarnya mengiyakan, tapi mau nggak mau kita harus mengiyakan karena tadi kita tuh pengen aja baik sama orang gitu, karena kita berharap balasannya dari mereka juga baik. Nah itu dia salahnya. Ternyata itu dia salahnya. Baik kamu itu boleh, ternyata ya itu balasannya tuh nggak sesuai sama apa yang kita harapin. Kadang ya akhirnya jadi sedih kan. Akhirnya sedih, terus ngebatin sendiri, terus ngerasa aku begini loh sama dia selama ini, kenapa dia balasnya gitu ya sama aku. Ya itu dia, karena perasaan gak enakan itu yang terlalu besar sama orang. Akhirnya ketika mereka memberikan feedback yang seperti itu, kamu bakal ngerasain kayak gitu. Padahal nyatanya ya itu tadi, kita harus punya kontrol dalam diri kita masing-masing. Kayak yang contohnya gak enakan tuh ya gak harus semua juga dong yang harus kita bilang iya. Kita juga kadang-kala juga harus bilang gak bisa nih gitu. Kita juga butuh me time sendiri, kita juga butuh batasan sendiri. Mungkin kalau dia menunjukkan sikap yang gak enaknya sama kita, juga perlu bilang tidak gitu, karena itu hak kita. Jadi solusinya ya kamu harus pikirin diri kamu sendiri gitu. Kayaknya aku dinasehatin. Yang benar sih. Iya, pikirin diri sendiri. Iya, soalnya ya begitulah. Kalau kayak gitu kapan dong kita mikirin diri sendirinya? Nggak tahu, karena menurut aku tuh gini, ngebahagiain orang lain itu bisa jadi bahagiaku. Enggak, itu bahagia aku tuh gimana dong, coba. Bahagia aku tuh gimana? Maksudnya gini, pas kita nolongin orang terus dia tuh ngerasa seneng, kita lihat dia tuh seneng juga. Tapi seringnya di orang yang sama, saat kita pengen minta tolong dan gak dapat balasan itu, kita jadi sedih sendiri. Kemarin aku nolongin lo gitu, tapi nggak bilang ke dia gitu, tapi kita ngebatin sendiri, kemarin aku nolongin dia loh, dan dia bilang makasih gini, besok ditolongin balik kayak gitu. Dan di saat kita minta itu, pas di saat kita butuh, ya dia nggak bisa gitu, ya, dan nolak kita mentah-mentahan, dan kayak nggak nginget sama sekali kebaikan kita gitu, dan rasanya tuh sakit banget. Tapi setelah sakit, ya udahlah, habis di situ. Nah itu dia, itu salahnya orang yang punya perasaan yang nggak enakan. Iya, kenapa sih salah gitu kalau kita baik sama ya, orang? Ya salah, baiknya itu boleh, cuman baiknya itu ada dampak positifnya nggak sama diri sendiri, malah jadi negatif kan. Dikala dia yang orang yang pas, kebetulan bukan orang yang tepat, dia berikan feedback yang nggak baik, jadi negatif dong jadi kita, karena kita terus mikirin kenapa ya mereka seperti itu sama kita, apa ya yang salah dari diri kita. Jadi mau nggak mau kamu harus beranjak dong dari zona itu gitu. Jadi kalau aku sih pribadi cuek-cuek jadi orang ya, aku kan orangnya cuek banget. Itu sebenarnya salah satu cara juga buat bisa keluar dari zona itu. Mulai belajar cuek, tapi cueknya bukan berarti cuek banget yang ke semua orang, enggak kan.
keadaannya juga harus belajar dilihat. milih-milih lah ya, mana dipilih. yang harus dibaikin lebih gitu, mana yang cukup Baik, sekedar baik iya. aja gitu. Ya milih itu sih masih susah dan Kan memang harus harus dari dipelajari diri sih sendiri, ya. Kayak yang tadi balik lagi ke judul itu, ternyata jadi dewasa itu ya butuh proses juga ternyata, panjang banget prosesnya. Dan emang ya pakai harus nangis-nangis dulu, harus ya sedih-sedih dulu gitu. Ini baru sampai usia kita 22 loh, belum di usia kita yang Menikah? rumah tangga, pasti banyak Punya lagi anak. kan. Pasti mungkin di situ lebih ngeluh lagi, jadi orang dewasa begini, jadi orang tua begini gitu, banyak lagi. Ya, jadi dewasa itu nggak bisa. Jadinya kita jadi dewasa itu juga besok nggak mungkin bisa kita sama suami bentar ngeluh, nggak mungkin kan. Nah gitu, mungkin. kita harus belajar dari sekarang. Ya banyak sih kayaknya yang memang harus aku belajar. Kita sih Banyak lebih banget, tepatnya, dan semua orang yang nonton video ini juga, karena ya apalagi ya di ini ya, kayaknya kalau di scroll di aplikasi gitu, TikTok gitu kan, kita nonton kan, kayak banyak orang yang ngeluh aja ya, hari-harinya ngeluh gitu, Mungkin itu salah satu caranya. mungkin Ya, sih itu mungkin cara salah satu seseorang caranya. yang nggak bisa ngeluapin ke, mungkin ada orang itu yang bersangkutan dia nggak oke. bisa nyampein. Ya, mungkin sih. itu Kita nggak ada bisa satu nyalahin cara, iya. mereka dengan cara begitu. Cuman pas ketika ada berita-berita yang dia minum inilah, beginilah, kayaknya kenapa sih harus sampai begitu gitu? Ya selain kayak kamu punya keluarga buat berbagi, ya kalau nggak ada keluarga punya teman. Selain itu kita ada dikingan yang di atas loh gitu, yang lebih sama- besar. Kayaknya ingat sama segalau-galau Tuhan sendiri, iya. apapun kita, ya udah deh yang Harus satu tetap aja. ingat yang satu. Ingat Tuhan aja deh gitu. Karena kayaknya itu dekingan yang paling Itu nggak boleh, membantu kita. nggak boleh dilupain. nggak boleh sih. Harus selalu diingat karena ikhlasnya kita tuh harusnya ikhlas juga karena kita niat karena Allah gitu. Kayak gitu. Karena Allah ya. Iya. Kadang kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang ngatur segalanya. Jadi kita berlebihan dalam mikir ini, ngerasain ini. Sebenarnya salut sih gitu ngeliat nada tuh bisa sekarang tuh sampai sekarang ya, dari yang nada introvert yang nggak mau Introvert banget ngomong, Itu sebenarnya karena kamu loh salah satu. nggak mau, maksudnya tuh bukan yang nggak mau ngomong, tapi ngomongnya tuh dikit banget gitu, cuman ada di waktu-waktu tertentu aja mau ngomongnya. Dan kayaknya sekarang udah jadi lebih baik, udah bisa ngebuka diri, udah bisa melihat dunia lebih luas lagi, lebih di dunia tuh banyak loh gitu. Maksudnya kamu punya temen buat cerita gini. Dan kamu juga salah satu support system aku sih. Kalau ya kadang ada masanya kita tuh down. Ada. Ya, Pasti kalau ada. kayak tipe aku nggak bisa mendem. Kalau nggak nangis ya maunya cerita gitu. Nah ya cerita tuh ya orang-orangnya ya orang-orang tertentu lah gitu. Ya kamu lah yang paling, kalau yang paling ngerti sih emang ini si satu ini. Si satu ini ya, semoga orang-orang yang lagi menuju masa-masa dewasa bisa belajar dan menikmati prosesnya, karena itu tuh cuma sekali seumur hidup bakal dirasain ya, Pelajaran sedih-sedih yang itu kayak sebenarnya, gitu. iya. Misalnya lagi putus cinta, ya putus cintanya pas itu doang. Nanti kamu ke depannya dapat lagi, bertemu yang lebih baik lagi gitu. Jadi bakal banyak orang yang ditemuin. Ya galauin satu, yang satu belum tentu bakal balik. Kayaknya emang harus Rubah dong mindsetnya. Nah itu dia dewasa. move on. Rubah mindset sih ya. Rubah mindset. Ya Seperti kata Nadine Amiza, beranjak dewasa. beranjak dewasa. Banyak sih kalau mau diceritain ya. Aduh, panjang banyak banget. malah. Oh, Intinya pesan-pesan aja deh Nada, buat Nada nih yang udah banyak ngerasain pahit-pahit hidup gitu, ke orang-orang. apa ya? Kamu jadi dewasa itu sebuah kewajiban. Jadi kalau misalnya lagi ngerasain suatu masalah, ngelewatin masalah yang mau ringan, mau berat, apapun itu, kamu harus bisa nguatin diri sendiri. Apapun itu keadaannya, mau gimana pun, ya yang tahu diri
kita sendiri. Jadi awal mula stepnya tuh ya dari diri sendiri. Jadi kalau kamu sekarang masih ngerasa suka ngeluh, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman pasti ada porsinya dong. Jadi kalau mau beranjak dewasa harus bisa ngerubah mindset, harus kuatin mental, bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan sebenarnya dewasa itu memang sulit, cuman itu adalah proses dari dalam hidup kita yang memang harus kita lewatin dan nggak bisa dihindari gitu. Jadi ya kalau aku sih tipsnya I can gitu, aku bisa, pasti bisa kayak gitu. Dan di dewasa juga kita udah bisa membedakan mana yang perlu dan mana yang nggak perlu kita lakuin, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh kita lakuin, ya kan? Semangat ya. Semangat terus pokoknya, karena kamu juga semangat. Semangatin diri sendiri, semangatin orang juga, semangatin orang lain. Yang pastinya orang terdekat dulu sih. Semoga ya kita tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, damai, semangat, nikmat juga. Jadi ya sedih-sedihnya dinikmatin, susah-susahnya dinikmatin, karena kita mikir lagi banyak orang yang lebih susah dari kita lagi, tapi bisa bersyukur, bisa bertahan. Dan semoga kita bisa lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya pastinya. Banyak banget sih sharing kita, panjang banget. Mungkin nanti lain waktu kita sharing lagi. Oke, cukup dulu buat malam ini, dan sekian. Zila pamit, bye.